Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari kedua di kegiatan webinar seri berbagi praktek baik sukses aksi nyata di PMN dari komunitas Geginau Pontang, alhamdulillah bisa terlaksana. Sebelum acara untuk hari kedua ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengawas Kecamatan Pontang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yayat Hayati Nupus MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Suaranya ke-mute itu. Ya. Bu. Terima kasih kepada acara Ibu Rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu webinar yang bahagia. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat-Nya, atas karunia-Nya dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, serta izin Allah pula pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar hari kedua yang dilaksanakan oleh komunitas Geginau Pontang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai pengawas pembina dari komunitas Geginau Pontang sangat bahagia bahwa komunitas Geginau Pontang untuk pertama kali menyelenggarakan webinar nasional dengan tema Bagi Praktik Baik Sukses Aksi Nyata di Platform Merdeka Mengajar. Kemarin sudah bersama-sama mengikuti webinar hari pertama yang dipandu oleh Ibu Endang Susilowati MPD. Beliau sangat kompeten di bidangnya. Insya Allah apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat dan pengetahuan serta praktik baik yang telah disampaikan oleh beliau adalah yang saat ini kita butuhkan. Bapak, ibu-ibu serta webinar yang berbahagia, komunitas Geginau Pontang yang digagas 2 bulan lalu apa kerjanya? Sabtu bersama belajar, insya Allah ikuti oleh seluruh guru di Kecamatan Pontang dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 yang sudah tersusun. Dan webinar sedang kita adalah satu dari komunitas Geginau Pontang. Komunitas Geginau Pontang biasa kita sebut KGP, bergerak aktif dalam rangka mengajak dan mendorong bapak-bapak dan ibu guru di seluruh tanah air, khususnya guru-guru yang tergabung mengimplementasikannya di sekolah bapak ibu bertugas. Bu. Harapan ini sebagai pengawas dengan mengikuti webinar ini kedepannya seluruh guru khususnya di Kecamatan Pontang dipastikan sudah login semua di PMM dan paham serta mampu melaksanakan tahapan-tahapan yang ada di PMM, itu
menyelesaikan seluruh topik baik salah satunya dengan mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, dinas-dinas terkait maupun komunitas-komunitas belajar. Materi yang disampaikan di webinar ini pun sangat membantu Bapak Ibu Kecamatan Pontang ini untuk menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM sehingga sukses aksi nyata yang kemungkinan membuat aksi nyata ini bagi sebagian besar masih mengalami kesulitan. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar, khususnya bapak-bapak, ibu guru di Kecamatan Pontang, selamat mengikuti webinar kedua ini, insya Allah dengan materi-materi yang sangat bermanfaat yang akan dipandu oleh narasumber-narasumber yang berkompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yayat Hayati Nupus MPD yang telah memberikan sambutannya selaku pembina komunitas Gegino Kecamatan Pontang. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, pada hari kedua ini insya Allah akan kita laksanakan 2 materi. Seperti biasa nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab setelah 2 materi tersampaikan. Untuk materi pertama yaitu cara mendaftar Canva for Education dengan akun belajar ID untuk menunjang kompetensi guru yang insya Allah sekarang sudah hadir bersama kita narasumbernya yaitu Bapak Busron MPD. Biar waktunya tidak terbuang-buang, maka saya persilahkan kepada Bapak Busron MPD untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Cek dulu keterangannya jelas ya? Jelas Pak. Baik. Terima kasih Bu moderator atau Ibu pembawa acara. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sekaligus yang kita muliakan Bapak dan Ibu pengawas Kecamatan Pontang, yang saya hormati Ibu Ketua ya, Ketua dari komunitas Gegino Pontang beserta jajaran, yang saya hormati pula Ibu Rise selaku pembawa acara, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru sekecamatan Pontang maupun yang dari luar Pontang, dan tidak ketinggalan pula para peserta ya. Insya Allah bukan hanya dari Pontang tapi ada juga yang dari luar Pontang yang mengikuti kegiatan webinar berbagi praktek baik, sukses aksi nyata di platform Merdeka Mengajar ini. Semuanya yang saya banggakan sekaligus yang saya muliakan. Marilah Bapak dan Ibu kita seraya panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan rahmat dan ridhonya kita bisa melakukan aktivitas ini ya, bisa lancar tanpa ada kendala yang berarti gitu. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi yang pertama, sebenarnya sih ini hanya sharing saja ya Bapak Ibu ya. Saya bukan selaku pakar gitu, saya bukan selaku narasumber ahli, tapi saya juga sama seperti Bapak Ibu masih belajar
Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita nanti sharing saja. Sharing artinya saling melengkapi, bukan berarti saya yang menyampaikan materi, saya yang paling bisa. Enggak, Bapak Ibu ya, sama, saya juga masih banyak kekurangan. Namun kita di sini sharing seperti itu. Sebelum masuk ke materi, Ibu pengawas, Ibu Ketua KGP dan kawan-kawan semua, saya merasa terharu ya dengan webinar yang diadakan oleh KGP ini. Ternyata kemarin pesertanya lintas provinsi ya. Disangka kami itu hanya dari Banten gitu Bu Risa ya, Ibu pengawas. Ternyata ada yang dari Sumsel, ada yang dari Jabar, dari NTT, dari Kota ya, Kenek Waya, yang dari Sulawesi. Jadi pas ngebaca absen itu terharu saya itu Bu, Pak. Terharu sekaligus apa ya, ini harapan besar lah, motivasi besar buat kita semua. Artinya belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia gitu Bapak Ibu ya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kan. Jadi dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat gitu. Artinya kita sama-sama motivasi diri kita Bapak Ibu semangat, mau di KGP, mau di sekolah, mau di komunitas yang lain, ayo kita bareng-bareng lah terus untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri kita gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan kalau berbicara dampak nanti insya Allah ngikuti ya, secara otomatis itu mengikutilah. Nanti pasti berdampak pada diri dan pengembangan seterusnya lah seperti itu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, seperti halnya apa? Ada apa ya Bu Yaya ya? Jadi dimanapun, apapun makanannya, teh botol minumannya gitu. Jadi apapun makanannya, teh botol minum, apapun kegiatannya, saya punya kewajiban untuk menyampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan informasi-informasi program Merdeka Belajar gitu ya, termasuk Ibu pengawas, Bu Yaya dan kawan-kawan yang lain. Mungkin pada kesempatan kali ini sedikit gitu sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak ke diri saya dan teman-teman di Kecamatan Pontang khususnya, termasuk di Banten pada umumnya, ayo kita bersama-sama mendaftarkan diri di calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi dimanapun kita berada, kita sosialisasikan ya program-program dari Kemdikbud ya, termasuk salah satunya adalah guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak di angkatan ke-9 itu sudah dibuka dari tanggal 12 sampai 10 Januari. Bagi yang kemarin di CGP 8 belum diberikan kesempatan, Bapak Ibu diperkenankan untuk mendaftarkan kembali ya di angkatan ke-9 ini. Soalnya kuotanya 20.000 kalau nggak salah. Jadi sangat besarlah peluangnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang sudah lebih dulu ya, seperti Pak Hilmi, Bu Elsa. Mungkin bisa nanti diajak sharing ya, secara informal maupun secara apa namanya, kelembagaan bisa ya. Ini aja diajak gitu. Insya Allah nanti bisa berbagi Bapak. Insya Allah tidak susah, mudah kalau sudah tahu rumusnya gitu. Kalau sudah tahu rumusnya insya Allah mudah. Dan yang pasti bukan berarti hari ini kita tidak lolos atau tidak lulus, bukan berarti gagal ya. Itu sebenarnya kesuksesan yang tertunda saja. Jangan kira Bu Elsa, Pak Haji Hilmi, atau saya pribadi Bapak Ibu tidak pernah mengalami kegagalan ya. Kita sama ya, bukan berarti nggak pernah gagal, bahkan sering gagal gitu. Sering gagal. Jadi itu jadi motivasi kita dari kegagalan itu untuk motivasi diri ya, semakin lebih semangat lagi lah. Insya Allah waktu dengan sendirinya ya akan menunjukkan gitu ya, kapan kita waktunya untuk diberikan kesempatan gitu. Yang penting kita ada motivasi. Baik Bapak dan Ibu, itu sekedar motivasi diri dan teman-teman. Kita lanjut sekarang ke materi inti ya. Materi inti ini terkait
materi pertama ya. Ini terkait dengan aktivasi atau cara daftar Canva ya, Canva untuk pendidikan melalui akun Belajar ID. Bapak Ibu semua sudah punya akun Belajar ID? Jadi pastikan sebelum daftar Canva for Education ini, Bapak Ibu syaratnya adalah harus sudah punya akun Belajar ID dan sudah diaktifasi gitu ya. Kalau akun Belajar ID-nya belum diaktifasi, misalnya atau lupa password dan seterusnya, ya nanti nggak bisa daftar gitu kan, karena syaratnya harus punya akun Belajar ID yang aktif. Baik, mungkin sebelum ke Canva untuk pendidikan, saya akan pandu dulu sedikit ya, menunjukkan akun Belajar ID. Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah sudah nampak Bu Elsa atau Bu Risa di layar? Ada. Enggak buram ya, jelas ya. Baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di website ya, di website belajar.id ini tempat kita apa ya, riset password gitu kan, mencari tahu status akun kita. Di sini Bapak Ibu ya, di belajar, diketikkan aja di Google belajar.id. Nah, belajar.id. Kemudian Bapak Ibu kalau yang misalnya passwordnya lupa, alhamdulillah sekarang sudah ada fasilitas reset password. Jadi enggak mesti Bapak Ibu menghubungi kapten gitu kan, menghubungi admin atau menghubungi pusdatin. Ini untuk guru ya, sama kepala sekolah. Seperti itu. Termasuk ini, termasuk dinas juga. Kalau reset password semua ya, semua bisa di sini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja reset password, kemudian akun Belajar ID-nya ditautkan, kemudian tanggal lahirnya untuk verifikasi bulan tahun lahir ya. Cari akun nanti akan muncul, kemudian nanti akan mengirimkan reset passwordnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu, seperti halnya kita kalau lupa Facebook dan seterusnya lah sama. Lupa password Facebook atau medsos lainnya ya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin misalnya mengaktifasi nih, ternyata belum diaktifasi akun Belajar ID-nya, di mana caranya? Caranya di sini Bapak Ibu, bisa secara mandiri. Kalau misalnya operatornya ada halangan dan seterusnya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan secara mandiri. Caranya ada di sini Bapak Ibu di kolom cari tahu status akun Belajar ID kita gitu ya. Caranya pilih tipe pengguna, kemudian Bapak Ibu statusnya sebagai apa? Sebagai PPK misalnya, kalau guru ya. Cari akun Belajar ID-nya. Nah, NPSN-nya misalnya bisa bantu saya, siapa yang mau didetek Bapak Ibu? Sekolahnya nih. Halo Bapak Ibu, Bu Risa, Iya. bisa bantu NPSN misalnya ini ada guru nih yang belum diaktifasi misal ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, dicoba aja nih. Ya, Yang boleh. NPSN Domas 2060 2060 60 60. Satu lagi, 21 Bu. kalau nggak salah. 60 Kalau nggak salah benar berarti. kalau nggak salah betul kayaknya. Ya udah, nanti juga muncul kan ini. Nah, kira-kira siapa yang mau dicari, Bu? Contohnya nih, contohnya. Contohnya Mas Kanah coba. Nama lengkapnya, Mas? Mas Kanah. Oh, Mas Sanah. Mas Sanah ya. Baik, Mas nggak apa-apa, Kanah. Bapak Ibu ini contoh aja. Tanggal lahirnya harus tahu ya. Mas Kanah ya, bukan. Mas Kanah. Iya. Mas. Kalau gitu tanggal lahirnya nggak tahu, berarti coba yang punya saya aja. Nah, biar gitu. Oke, siap. Back dulu ya. Sebentar, Bu. Gitu. NPS-nya udah. Kemudian kita selanjutnya Ibu Risa Arisanti. Oke, udah Bu. Oke. Tanggal lahir? 14 bulan Oktober. Udah lewat berarti Bu ya ulang tahunnya. Terus 83. 1983. Simu udah nih Bu Risa ya. 83. Oke. Selanjutnya Bu ya. Kalau sudah oke, yakin, verifikasi. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tuh, di sini tipe
pengguna, pendidik, dan tenaga pendidikan ya, nama lengkap, Lisarsani, tanggal lahir, kemudian sini temukan nggak nih? Ibu sudah aktif belum ininya, akun belajar ID-nya? Sudah. Waktu itu mengaktifkannya waktu di Kesabilan. Kesabilan ya, tapi sudah ada ya, sudah aktif ya. Sudah. Karena ini sudah aktif mungkin ya Bapak Ibu ya, jadi nggak muncul. Biasanya kalau misalnya yang belum aktif itu dia akan meminta untuk aktivasi ya, aktivasi sehingga nanti akan dikirimkan apa namanya password ya, password ke email ininya yang tertera di sini ya, yang kita cantumkan gitu. Karena Borisnya sudah ini ya, sudah apa namanya? Aktivasi. Sudah aktivasi, jadi ya nggak ada di sini kan, karena sudah aktif gitu Bu, sudah aktif. Khususnya bagi yang belum nih Bapak Ibu, bagi yang belum silahkan mungkin bisa dicoba ya seperti itu. Kalau peserta didik juga sama caranya, tinggal input aja tanggal lahir seterusnya. Kalau dinas mengajukan ini ya permohonan kepada Pusdatin gitu, karena ada kode referral dan seterusnya gitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya sedikit sebagai pengantar, karena nanti untuk mendaftar Kanva for Education ya, atau Kanva untuk Indonesia untuk pendidikan itu menggunakan loginnya menggunakan akun belajar ID, supaya Kanvanya itu Kanva untuk pendidikan, seperti halnya Kanva Pro. Jadi nanti banyak template yang bisa digunakan secara gratis ya, tapi template-templatenya ini ya banyak dari lisensi Pro-nya gitu ya, yang dijual di Pro sudah diklaim oleh Kanva untuk pendidikan, sehingga kita bisa menggunakan secara gratis tanpa mesti berbayar atau berlangganan tiap bulan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah didorong oleh Kemdikbud juga, bahkan Kemdikbud sudah bekerja sama dengan Kanva for Education ini ya, dengan Kanva, mendorong semua guru ya, kepala sekolah, pengawas termasuk penilik untuk bersama-sama memanfaatkan ya aplikasi dari Kanva untuk pendidikan ini Bapak Ibu. Terus caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik di Google ya, di Google Kanva untuk Indonesia, untuk pendidikan, maaf. Kanva untuk pendidikan seperti Bapak Ibu. Kemudian di enter saja, kita klik ya yang paling atas. Klik sekali seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini, ya kan? Akan muncul seperti ini. Kalau yang ini fungsinya verifikasikan ini untuk akun di luar Belajar ID. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan pakai Gmail yang lain gitu ya, selain Belajar ID, di sini nanti akan ada verifikasi, mengunggah SK atau bukti sebagai guru ya, dan seterusnya. Begitu pula kalau sekolah ya mau daftar misalnya secara organisasi, bisa menghubungi pihak Kanva. Di sini akan dibantu secara gratis ya, seperti itu. Ada syarat-syarat yang mesti diunggah. Nah, terus kalau kita bagaimana Bapak Ibu cara login atau daftar Kanva untuk pendidikan menggunakan akun Belajar ID? Caranya ini karena sudah terpasang ya. Saya keluar dulu Bapak Ibu. Saya keluar dulu. Nah, kalau tadi diklik ya, yang ini nih, punten saya ulangi biar nggak bingung. Diklik ya, Kanva untuk pendidikan tadi diklik, nanti kan munculnya seperti ini. Bapak Ibu nggak usah daftar, nggak usah klik guru, nggak usah klik sekolah, langsung klik masuk saja Bapak Ibu. Klik masuk. Nah, kemudian lanjutkan dengan Google. Nah, kalau Bapak Ibu akun Belajar ID-nya belum terpasang di akun Google-nya, di laptop atau di HP, Bapak Ibu pasang terlebih dahulu. Seperti halnya biasa ya masuk PMM gitu, dipasang dulu kan, didownloadkan. Kalau misalnya sudah, Bapak Ibu tinggal pilih ya, tinggal pilih. Sebentar, ini lagi proses. Kalau sudah terpasang ya, Bapak Ibu tinggal pilih. Pilih yang menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Semuanya sudah ya? Sudah punya akun Belajar ID ya? Insya Allah. Baik. Ini lagi loading Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah, bentar, saya ini aja deh.
Saya keluarkan. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Kita lanjutkan. Pilih akun Google kita yang belajar.id gitu ya. Nah, karena ini saya sudah downloadkan, jadi nggak mesti mendownloadkan lagi. Tinggal dipilih. Kemudian Bapak Ibu secara otomatis akan. Pak, maaf, layarnya Ya. kurang jelas. Oh, buram ya? Iya, buram. Siap, saya ulangi ya Bu Risa ya. Ya. Nah, ini sudah Bu Risa? Sudah jelas? Sudah lumayan sih, Ya. masih agak buram. Oh, masih agak buram. Iya. Wah, kenapa ini? Ikut-ikutan buram ya. Sudah ya, mending ya? Sudah, mending lah. Ya, oke. Bapak Ibu pilih ya akun Belajar ID, kemudian kalau sudah dipilih tautan akun Belajar ID-nya, akan langsung Bapak Ibu secara otomatis diarahkan menuju halaman dashboard-nya Canva, dan Bapak Ibu tidak mesti unggah SK ya, bukti apapun, langsung seperti saya contohnya ini, langsung menjadi Canva-nya itu Canva untuk pendidikan. Di sini langsung ada nama sekolahnya Bapak Ibu ya. Ada nama gurunya yang login, kemudian nama sekolahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi caranya sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi untuk yang sekolah ini ya, kita bisa mengundang guru-guru yang ada di sekolah kita gitu, yang ada di instansi kita. Misalnya kita mau belajar bareng ya terkait Canva supaya berbagi terkait proyeknya atau template-template yang sudah kita buat, Bapak Ibu bisa undang ya, bisa undang. Tadi di grup sekolah itu kan ini ada 2 ya. Yang pertama nama kita, yang kedua instansi kita atau tempat Maaf, kita Bapak, belajar itu gitu. kurang jelas. Oh, ngeblur lagi. Ngeblur lagi. Sebentar, berarti saya tutup dulu ya. Oke. Efek dari sinyal. Ya. Ya, sudah terlihat. Oke, berarti efek ini. Bapak Ibu, kalau mau undang anggotanya di ini ya, di di sekolah kita gitu, bisa undang seperti ini, undang melalui berbagi tautan. Kirim aja ke grup PA misalnya ya. Nanti akan secara otomatis ketika undangan ini diklik itu dengan akun Belajar ID-nya akan tergabung di sekolah yang kita miliki ya, sekolah yang terdaftar di Canva ini. Jadi pasti misalnya Bu Risa kalau login nanti SD Negeri Domas gitu kan, karena akun Belajar ID-nya dari Domas ya Bu Risa ya, SD Domas 1 misalnya. Begitu pula Bapak Ibu guru yang lain atau Bapak Ibu guru kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu langsung 1 ya, jadi nama sekolahnya nggak ada nama ini. Apa namanya nih? Nggak ada nama gurunya, karena admin ya, admin. Tapi kalau guru ada 2. Jadi ya kita sebagai guru kelas misalnya, dan kita juga sebagai anggota dari sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau cara membuat Canva-nya dengan Bu Elsa ya. Dengan Bu Elsa di sini template-templatenya luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa buktikan. Kita bisa lihat ya nanti di template-nya ini. Jadi yang harusnya itu berbayar gitu. Tapi di Canva for Education ini, Canva untuk pendidikan, itu bisa gratis ya Bapak Ibu, tanpa mesti berbayar gitu. Seperti itu. Nah ini kita cek edu misalnya ya, untuk ngecek aja sih. Nah template edu ini kalau di free ya, di akun Gmail kita yang bukan Belajar ID, Gmail yang biasa, itu biasanya di sini berbayar. Tapi di sini gratis tuh. Ada foto sarjana ya. Ciri-cirinya gratis. Kalau yang free itu biasanya di sini berbayar tulisannya. Ya harus upgrade gitu, berbayar. Kalau kita di sini ini edu ya, untuk pendidikan. Gratis gitu, sudah di backup oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan ratusan bahkan ribuan template yang ada di
Canva untuk pendidikan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti secara lebih detail terkait praktek desain Canva ya, misalnya kita membuat aksi nyata dengan pemateri yang berikutnya ya, dengan Bu Elsa. Jadi Bapak Ibu sangat terbantu lah pokoknya insya Allah dengan adanya Canva untuk pendidikan ini. Seperti halnya ya bikin player, bikin spanduk, bikin apa lagi? Kayak virtual background. Kalau dulu kan, sekarang sudah ada Bapak Ibu, tinggal aja gambarnya, logonya. Jadi nggak usah berlama-lama gitu ya. Sudah siap sedialah, sudah ada gitu. Jadi seperti itu. Sangat membantu ya Bapak Ibu. Ini yang pernah saya buat Bapak Ibu. Oh ini sekolah ya. Sebentar, saya pindah ke pribadi dulu. Jadi seperti itu untuk Canva, cara kita login ya atau daftar Canva for Education menggunakan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu cukup caranya itu dengan login di Google Chrome ya, di Google Chrome ketikkan Canva untuk pendidikan, kemudian Bapak Ibu klik sekali gitu ya, klik sekali, saya ulangi Bapak Ibu, di Google Chrome tuliskan Canva untuk pendidikan, klik sekali, kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk ya, masuk menggunakan tautan akun belajar.id, karena saya sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini kalau sudah masuk kayak gini ciri-cirinya, harus keluar dulu. Di Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID, pilih yang sudah tertaut ya di akun Google-nya, baik di laptop maupun di HP bisa digunakan. Kalau di HP sih Bapak Ibu unduh di Play Store ya, itunya apa, aplikasi Canva-nya. Jadi tidak mesti ngetik di Google gitu, biar secara langsung. Nah, dipilih akun Belajar ID kita yang sudah terpasang di akun Google kita. Kemudian nanti secara otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard-nya canva.com. Kita nanti sudah bisa memanfaatkan Canva untuk pendidikan atau Canva for Education karena menggunakan akun Belajar ID. Lain halnya Bapak Ibu kalau menggunakan akun Gmail biasa. Kalau menggunakan akun Gmail biasa Bapak Ibu ya itu pribadi ya dan berbayar gitu. Apa namanya? Free. Kalau mau upgrade ya harus berbayar. Kalau ini sudah gratis. Sudah bisa dimanfaatkan lah untuk keperluan kita ya sebagai guru, misalnya bikin PowerPoint dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu. Termasuk aksi nyata ya Bapak Ibu. Setiap aksi nyata yang kita buat itu ya nggak mesti misalnya bikin di apa. Kalau dulu kan bikin di PowerPoint ya itu agak repot karena kan manual. Kita bisa menggunakan Canva ini Bapak Ibu. Ini contoh yang saya buat di aksi nyata topik 3 ya, perencanaan pembelajaran. Jadi bisa inilah bisa membantu gitu ya Bapak Ibu, insyaallah meringankan tugas kita sebagai seorang guru. Baik, itu terkait dengan Canva untuk pendidikan Bapak Ibu. Kemudian Bu Rise, kayaknya satu-satu dulu ya. Soalnya kalau lanjut ke Google Form, khawatir yang ini masih apa ya, rada masih samar-samar gitu, atau masih bingung. Ya. Lanjut ke Google Form untuk formulir feedback, khawatir nambah mual gitu kan. Nambah liar. Iya betul. Mungkin yang Canva for Education dulu Bapak Ibu kita sharing ya. Kita sharing saja, silahkan. Mungkin 1 atau 2 orang lah boleh, supaya tereksplor gitu Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau menambahkan boleh Bapak Ibu, silahkan. Nanti untuk praktek desain Canva-nya dengan Bu Elsa ya, salah saya gitu. Itu ada waktu khusus. Ini contoh untuk loginnya saja dulu atau daftarnya menggunakan akun belajar.id. Sudah ya? Nggak ada, Bu Risa ya? Rupanya sudah jelas ya?
Ya, Sudah oke. jelas atau Baik. masih bingung itu beda tipis. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah jelas karena ini gampang ya. Gampang. Iya, iya. Modalnya Bapak Ibu memiliki akun Belajar ID yang sudah aktif, kemudian login di Google, apa namanya, ketikkan di Google Chrome tanpa untuk pendidikan, di enter saja, di login ya, masuk Login, menggunakan akun Belajar ID. Nanti akan otomatis menuju ke halaman dashboard canva.com secara gratis ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu-menu atau template-template yang harusnya pro, tapi ini gratis, sudah di backup oleh Kemdikbud. Jadi sangat membantu lah Bapak Ibu ya. Mungkin saran kami Bu Risa ya, setelah acara ini mungkin sore, malam, atau besok, bagi Bapak Ibu yang belum mencoba untuk mengakses Canva for Education ini Bu Risa ya, kami dorong, dipersilahkan Bapak Ibu untuk mencobanya gitu ya. Untuk mencobanya silahkan, gratis kok ya, tidak berbayar. Dan bagi yang sudah, ya tinggal melanjutkan ya, silahkan digunakanlah, dimanfaatkan untuk kepentingan Bapak Ibu guru gitu, seperti itu. Baik, kalau sudah lanjut ke materi yang kedua ya, Bu Risa ya. Iya. Itu terkait ini apa namanya, pemanfaatan Google Form ya untuk kuesioner umpan balik di aksi nyata gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh ketikkan di Google juga ya. Kita menggunakan Google semua sih Bapak Ibu ya. Bisa Google Formulir misalnya. Google Formulir. Nanti menggunakan Google Docs sih. Google Formulirnya Bapak Ibu pilih yang ini ya. doc.google.com. Nah, ini yang kedua ini Bapak Ibu. Docs. Google.com. Nah, dari Google Formulir atau Google Form kita di Google ya, sama seperti Canva tadi, tuliskan doc.google.com atau Google Formulir aja Bapak Ibu ya, Google Form gitu. Nanti akan muncul seperti ini kalau sudah di-enter. Nah, Bapak Ibu, di sini ada judul ya, judul form. Silahkan judulnya ini diganti ya, disesuaikan dengan judul. Misalnya gini, saya kasih contoh, misalnya formulir ya, atau umpan balik, langsung aja lah. Umpan balik, aksi nyata ya. Topik 3 misal ya, topik perencanaan pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Misal ini, topik 3 kan topik perencanaan pembelajaran, kalau kita di SD ya di SD gitu. Nah, di kolom deskripsi ini Bapak Ibu bisa jelaskan di sini ya. Misalnya silahkan isi formulir ini sesuai kondisi misalnya ya, Bapak Ibu misalnya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nanti dikembangkan sendiri, ini bisa tidak hanya sebaris, bisa 2 baris, bisa 3 baris gitu. Seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada question ya, judul pertanyaan. Nah, kita mungkin sebelum masuk ke kuesioner, sebelum kita masuk ke pertanyaan feedbacknya atau umpan baliknya, kita tuliskan dulu identitas kita ya di sini. Misalnya nama ya, nama lengkap boleh ya, nama lengkap Bapak Ibu ya, seperti itu. Bu Risa, gambarnya jelas ya Bu ya? Lumayan jelas kalau sekarang. Ya, baik. Nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih mau short answer atau biasanya ini short answer ya, pertanyaan pendek. Di sini kan ada pilihan nih Bapak Ibu. Kalau mau merubah ngeblur. Ya. Mas, ngeblur, Mas. Masih ngeblur katanya. Masih ngeblur ya, tadi jelas ya. Baik, sebentar ya Bu. Udah, mendingan Bu ya. Atau masih ngeblur.
Lumayan, Nah, Bapak, Kak. Lumayan. lumayan. Baik, Bapak Ibu, nama lengkap sudah ya. Kemudian di bawahnya itu tulis apa namanya, pilih yang short answer text atau yang lainnya. Karena kita ini nama lengkap berarti short answer saja ya. Nanti ada multiple choice, checkbox ya, drop down, file upload, linear skala dan seterusnya lah ya. Paragraf ini jawaban panjang gitu ya, seperti itu. Waktu, data dan seterusnya lah. Kita pilih yang short answer karena ini jawaban singkat ya. Kalau nama kan nggak lebih dari 2 baris ya. Kalau lebih dari 1 baris bisa paragraf pilihannya ya. Kemudian kita tambahkan, cara menambahkan pertanyaan berikutnya di mana? Ini Bapak Ibu ya, yang ada plus, yang ada tanda add ya, atau plus. Kita klik, nah nanti akan nambah pertanyaan di bawahnya, question berikutnya. Misalnya apa nih Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya bisa Bapak Ibu misalnya sekolah ya, sekolahnya ya, atau instansinya lah boleh, instansi nanti guru-guru yang ngisi feedback kita ya, sama ini short answer juga. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kita pilih ini jabatan, jabatannya apa? Nah kalau jabatan ini bisa multiple choice ya. Kita ganti short answer-nya jadi multiple choice. Di sini kan ada titik yang di lingkar ini, kita pilih Bapak Ibu. Option pertama, misalnya guru. Option kedua, tinggal klik yang lainnya ya, atau gitu ya. Kita klik di sini, sebentar. Option kedua ini kepala sekolah, misal. Boleh ya, sesuai umpan balik yang kita sebar itu sasarannya ke siapa? Misalnya ke kepala sekolah, ke guru, atau ke orang tua siswa. Karena kan sesuai dengan aksi nyatanya ya, nanti di situ ada menyebar feedback-nya ya. Saat pengimbasan itu ke rekan sejawat, berarti bisa guru, bisa kepala sekolah, atau bisa ke orang tua, atau bahkan siswa. Di sini siswa ya, siswa siswi. Kalau mau ditulis lainnya boleh, lainnya. Nah, nanti dituliskan saya kalau lainnya ya. Itu apa yang belum tercover di guru, kepala sekolah, orang tua dan siswa. Nah kalau sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut baru ke pertanyaan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu jangan lupa lihat juknis. Lihat juknis, kebenaran kalau saya ambil contoh yang ini ya, yang topik 3 Bapak Ibu. Saya topik 3 itu perencanaan pembelajaran sudah dapat sertifikat, alhamdulillah. Nah ini ada contoh Bapak Ibu rekapan ya. Ini sudah matangnya nih, sudah matangnya. Awalnya dari formulir seperti ini disebar. Kemudian kita rekap gitu, bisa di Canva rekapnya ya, dalam bentuk tabel ataupun kolom-kolom gitu seperti itu. Bebas ya Bapak Ibu, yang penting ada apa ya, hasil dari feedbacknya itu yang direkap. Nah ini contohnya Bapak Ibu, pertanyaannya nanti yang akan kita kan, misalnya sebentar ya, 3 nih, halaman ketiga. Di halaman ketiga. Kecil banget, sebentar ya Bapak Ibu. Saya mau perbesar dulu di sininya. Nah, contohnya Bapak Ibu, bahasa kecil ya ini ya? Tidak terbaca ya Pak, kecil terbaca sekali. Ya, sebentar. Iya. Boleh ya Pak. Oke, Bapak Ibu, sudah ini ya, sudah ada tuh formulir feedbacknya sesuai dengan pertanyaan atau juknis yang ada di aksi nyata topik 3 ya. Misalnya gini, terkait pertanyaan di aksi nyata topik 3 itu, contohnya apa yang gitu ya, apa yang ini ada di juknis ya Bapak Ibu ya, ini contoh saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah buat sendiri pertanyaannya. Anggap saya ini dari juknis ya. Apa yang Anda pahami
terkait TP dan ATP gitu kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini dari Juknis ya, anggap dari Juknis. Nah, ini kan pertanyaan ya. Pertanyaan. Kalau jawabannya agak panjang, Bapak Ibu boleh pilih paragraf. Jangan short answer gitu ya. Pilih paragraf. Pilih paragraf Bapak Ibu, nanti long answer text. Jadi jawaban yang panjang ya, lebih dari satu baris. Tapi kalau yang pendek, Bapak Ibu pilih yang short answer, pertanyaan, jawaban pendek. Nah, ini yang pertama ya. Ini kita ambil dari Juknis Bapak Ibu, bukan buat sendiri. Kemarin sudah dibedah oleh Bu Yayah dan Bu Endang ya. Bahwasanya kita ketika mau lakukan nyata itu Pak Juknis itu ada misalnya disuruh menyebar ya pertanyaannya gitu. Ini salah satu dari aksi nyata topik 3 misalnya. Kemudian kalau sudah kita ini, kalau perlu Bapak Ibu ya untuk memastikan nanti peserta itu, audien yang kita kirimi form ini jawab, yang ini, yang di bawah ini ya, yang tanda harus wajib gitu ya. Nah, nanti jadi wajib di sini, jadi ada bintangnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak diklik ininya, nanti audien yang menjawab itu bisa apa namanya? Bisa lewat ya, bisa lewati lah. Tapi kalau dicentang ininya required ya, required. Nah, ini dicentang sekali seperti itu, diklik, digeser ke sini. Nanti mereka ya, peserta kita ini tidak bisa melewati, melainkan harus menjawab terlebih dahulu. Kalau sudah, kita next, tambahkan lagi daftar pertanyaannya. Kemudian, apa yang Anda pahami terkait TP dan ATP. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya misalnya bagaimana ya? Bagaimana langkah tindak lanjut, misalnya bagaimana tindak lanjut Anda untuk implementasi di kelas misalnya ya, implementasi di kelas misalnya. Penerapan di kelas maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini juga long answer text atau paragraf ya Bapak Ibu. Diwajibkan saja dicentang supaya nanti ada tanda bintang dan itu nanti wajib dijawab. Kalau belum menjawab, Bapak Ibu guru yang ngisi ini ya tidak bisa lanjut gitu ya. Adanya di sini. Seperti itu, ini anggap sudah ya Bapak Ibu ya. Kan tergantung di Juknis, misalnya ada 2, ada 3, bahkan ada yang 5 gitu ya. Tergantung Juknisnya gitu. Bapak Ibu, misalnya ini kan sudah ya. Terus kita mau ini, mau setting nih. Nanti kalau misalnya mau melihat orang yang mengisi form kita di mana, di respon adanya ya. Adanya di respon. Di sini bisa nambah dari 0 bisa 1 2 3 tergantung yang isi ya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa download di sini hasilnya itu. Bisa download respon ya, respon dari peserta itu dalam bentuk file Excel CSV ya, Bapak Ibu. Kemudian setting ya. Di sini ada setting. Bapak Ibu bisa gunakan misalnya ini ya, respon ya. Di sini ada respon. Tuh, mau mengumpulkan email nggak Bapak Ibu? Misalnya emailnya mau dikumpulkan, bisa ya. Collect email address. Jadi nanti secara otomatis akan diminta alamat email gitu ya dari peserta yang isi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tema nih. Tema itu untuk settingan ininya. Settingan form kita ya. Tulisannya Bapak Ibu bisa dirubah juga ya. Misalnya lobster. Oh, lobster bisa, ukurannya bisa dirubah. Itu dari sisi font ya. Dari sisi font. Kita juga bisa ganti warna ya. Misalnya ini mau diganti apa nih? Apa namanya, header-nya. Header itu kepala ininya, surat itu ya. Misalnya kita mau ganti dengan apa ya, buku lah ya, misal buku. Seperti itu, di-insert saja. Atau mau upload dari file kita, Bapak Ibu. Dari gambar sekolah, kop sekolah. Bisa juga ya, Bapak Ibu. Tuh. Jadi di sini akan berubah menjadi kop sekolah atau kop apalah gitu yang kita inginkan. Seperti itu. Terus bagaimana
cara mengirim linknya, Bapak Ibu. Caranya tinggal klik send. Send yang ada di pojok kanan atas ini ya. Send. Kemudian di sini ada send via ya. Kirim via apa? Via email. Tulis kalau email di sini. Email siapa yang mau dituju teman-teman kita. Kalau mau link ini ya sebelahnya. Yang ini Bapak Ibu. Klik sekali, kemudian short URL supaya tidak kayak kereta ya. Supaya tidak kepanjangan. Kalau tadi kan panjang, maka kita buat short URL. URL singkat gitu ya. Kalau sudah copy. Kalau sudah di copy, saya kirimkan ke kolom chat. Mohon diisi ya, nanti kita uji coba nih. Silahkan itu sudah diisi di kolom chat. Bapak Ibu mohon relawan dari peserta untuk mengisi kolom chat terkait Google Form ini. Nanti kita lihat apakah berubah respondennya ya. Silahkan ya diisi Bapak Ibu, ada di kolom chat link form ini. Oke, apakah sudah ada? Di sini masih 0. Welsa minta bantuannya ngisi. Nggak bisa, Dia. Pak. Perlu izin. Oh, perlu izin. Statusnya, iya. Oh, sebentar. Berarti settingannya ya tadi ya. Oke, settingannya itu harusnya jangan si izin ya. Di settingan, sebentar Bu. Perlu izin ya Bu ya? Iya, Pak. Tadi status terakhirnya. Padahal belum di ini ya. Sebentar Bu. Make quiz responsive. Padahal ini default ya. Saya nggak dirubah-rubah gitu. Masih ini Bu, masih bisa nggak? Kemudian masih belum bisa. Send responded copy atau ini. Masih izin ya Bu ya? Ada izin di situ masih. Harusnya bisa ya. Nah ini tampilannya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu buka di tempat Bapak Ibu gitu, di tampilan di audien yang kita kirimin linknya, nanti tinggal submit. Oke, coba saya kirim ulang ya. Siapa tahu dengan dikirim ulang nanti bisa. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya ulangi send. Di sini send, misalnya ketutupan. Nah ini judul formnya jangan lupa diklik supaya sama dengan judul yang di bawah. Add editor apa di sini ya. Sebentar. Saya setting dulu Bu ya dari ininya. Harusnya bisa ya. Copy responden linknya. Oke. Tadi ulang. Bu, Endartini, Bu Putihat, Bu Mabruroh gitu kan. Sudah ada. Nah, di sini ada rekapannya, bahkan ada statistik ya Bapak Ibu. Ada jawabannya gitu. Kita bisa melihat tuh ada statistiknya. Jawabannya ada di sini ya, yang menjawab. Ini secara individu nih. Ini yang pertama siapa yang si Bu Irma Rohimah. Beliau guru ya. Apa tuh? Apa itu yang Anda pahami terkait TP dan ATP? Nah, ini kan jawaban beliau ya. Kemudian tindakan bagaimana? Nah, seperti itu. Kok ada option? Saya lupa ngapus, nanti saya hapus. Oh, yang ini ya. Yang ini harus dihapus nih, karena nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Ini sudah ada 5. Nah, kalau Bapak Ibu mau download juga bisa di sini. Di download respon ya. Silahkan Bapak Ibu download. Kemudian nanti
di Google Spreadsheet ini ya, atau Google di file Excel CSV ya, Bapak Ibu bisa bisa mengambil data-data dari teman-teman yang ngisi tadi ya, tuh. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada yang sudah ngisi tadi, yang sudah ngisi akan masuk ke sini ya Bapak Ibu tuh. Jadi seperti itu, tinggal diunduh ya, gampang kan? Nah ini bisa di copy paste Bapak Ibu ya, bisa di copy paste di rekapan. Misalnya kita buat rekapannya nanti di Canva karena mau sekaligus disatukan dengan dokumentasi ya, foto-foto atau refleksi ataupun materi umpan baliknya ini kita mau jadikan satu di dokumen Canva untuk diunggah di aksi nyata dalam bentuk PDF ya. Kita bisa lakukan seperti saya tadi, yaitu di ini ya, di Canva, kemudian di Canva-nya itu Bapak Ibu buat tabel aja ya, atau buat kolom, tinggal di copy paste Bapak Ibu. Copy paste ininya jawabannya ini ya. Jawaban dari teman-teman ini, misalnya ini Bu siapa nih? Bu Irma Rohimah, kita copy gitu ya. Kita copy satu-satu seperti itu. Di copy, kemudian jawabannya juga ya, pindahkan ke Canva, atau mau ini ditempel juga nggak apa-apa ya. Tapi kecil nanti ya. Kalau Google Form ini misalnya di screenshot gitu kan, ditempel di Canva kecil nantinya, nggak enak lah, mendingan diketik ulang. Diketik ulang seperti saya contohnya nih Bapak Ibu. Kita ketik ulang di Canva gitu ya, di aksi nyata yang nanti kita buat di Canva Bapak Ibu seperti itu. Nah ini saya buat yang ini ya, yang apa itu namanya, terkait dengan respondennya ya. Misalnya ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Rekap di sini Bapak Ibu ya, direkap, di copy paste aja. Bisa juga hasil dari copy paste dari Google Form yang saya sebarkan ke teman-teman. Kan minimal 5 misalnya. Nggak usah banyak-banyak ya, maksudnya yang direkap. Kalaupun yang isi misalnya ada 20, tapi yang direkap misalnya 5 nggak jadi masalah Bapak Ibu. Kan sudah minimal. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, ini sudah melanggar aturan ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Caranya mudah kan Bu Risa ya. Tadi login menggunakan Canva untuk pendidikan itu dengan akun Belajar ID sangat mudah. Tinggal Bapak Ibu login ke Canva for Education, kemudian masuk, tautkan ya akun Belajar ID-nya, diklik login, kemudian langsung masuk ya ke dashboard Canva for Education. Bapak Ibu sudah secara gratis ya, sudah berhak itu memanfaatkan Canva for Education untuk kegiatan-kegiatan atau keperluan Bapak Ibu sebagai seorang guru gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Google Formulir untuk membantu Bapak Ibu melakukan penyebaran feedback itu kepada rekan sejawat, orang tua, guru atau siswa. Silakan bisa salah satunya ya, selain dengan cara yang lain, Bapak Ibu dengan menggunakan Google Formulir. Caranya tadi ya, doc.google.com, atau ketikkan aja di Google Chrome, Google Formulir, nanti di enter, kemudian login yang biasa menggunakan akun Gmail, baik Belajar ID maupun Gmail yang lain. Kemudian ya diisi ya, diinputkan judulnya, identitas sama kuesioner atau pertanyaannya ya. Pertanyaannya jangan lupa Bapak Ibu lihat di juknis aksi nyata. Karena kalau ngarang juga nanti sama tim validator aksi nyata Kemdikbud seperti Bu Endang ya, yang jadi tim validator. Beliau tahu gitu kan, kalau sudah ada juknisnya bisa dikembalikan ya aksi nyata Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jangan sampai ditolak berkali-kali, katanya Bu Elsa ya, cukup sekali gitu ditolaknya, atau kalau perlu nggak usah ditolak gitu. Jadi sekali mengunggah aksi nyata langsung di-approve gitu, langsung di ACC. Luar biasa lah buat kita semua Bapak Ibu. Semoga sedikit memberikan pencerahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya habis ini dilanjutkan dengan materi praktek membuat desain Canva dengan pakarnya ya. Insya Allah ini sudah teruji karena
beliau ini adalah CGP angkatan ke-7. Ya, masih apa ya? Masih fresh gitulah. lagi berjuang di pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Bu Risa dan kawan-kawan semua. Saya kembalikan dulu ke Bu Risa. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada hal-hal yang belum berkenan, nanti di akhir saja sharingnya atau tanya jawabnya. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Busron MPD yang telah memberikan materi bagaimana cara untuk kita bisa melogin ke Canva for Education melalui akun Belajar ID, serta tata cara membuat Google Form untuk feedback atau umpan balik di aksi nyata nanti ya. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan materi dari Bapak Busron MPD, selanjutnya akan langsung ke praktek nyata aksi melalui aplikasi Canva for Education yang akan dipandu oleh Ibu Elsa Hairtunisa SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rise yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik. Yang terhormat Ibu Pengawas dan Ketua KGP serta jajarannya. Alhamdulillah puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam rangka meningkatkan kompetensi kita untuk menjadi seorang pendidik di era abad 21 ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya saya tidak layak ya berbicara, berbagi di sini karena pengalaman saya masih sangat minim sekali, tapi saya berusaha untuk menyampaikan berbagi praktik baik saya yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan dalam kegiatan webinar ini dapat banyak sekali manfaatnya sehingga diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran, khususnya dalam melakukan aksi nyata maupun di dalam kita sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Ibu Elsa sudah ada. Bu, Iya, sudah ada, sudah. Sudah, Bu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara masuk Canva for Education. Nah, Bapak Ibu, saya mengenal Canva ini pertama kali saya mengenal Canva, saya langsung jatuh cinta, Pak Busron. Kenapa saya langsung jatuh cinta? Karena waktu itu saya didesak oleh tugas-tugas PPG yang saya bingung, saya harus bagaimana mengerjakan tugas-tugas ini. Tugas PPG itu setiap hari selalu beruntun, Pak Busron. Saya mengenal Canva dari teman, lalu saya langsung jatuh cinta. Ada pepatah mengatakan teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Itu tidak, Bu Risa. Tapi di tangan guru hebat akan mencetak generasi yang hebat. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya, kita dapat menciptakan